Benahi hatimu wahai perempuan, karena masalah hati ini masalah yang paling penting. Orang bahagia itu tergantung hatinya. Yang hidupnya berkecukupan tapi hatinya tidak bahagia. Banyak juga yang begitu. Banyak tidak? Orang yang wajahnya cantik tapi hatinya menderita. Banyak apa enggak tuh? Banyak. Banyak. Meskipun yang wajahnya cantik hatinya bahagia juga banyak. Orang yang wajahnya tidak cantik hatinya tidak cantik juga banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hatinya semuanya cantik insyaallah. Hatinya semuanya baik insyaallah. Hatinya semuanya terdidik insyaallah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup bahagia di dunia, kelak di hari akhirat kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebab akhirat tuh Allah cerita dalam Al-Quran, dalam doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan hinakan aku di hari akhirat, di mana hamba-hambamu engkau bangkitkan. Yauma la yanfa' mal wala banun, di akhirat itu tidak bermanfaat orang bawa harta, tidak bermanfaat orang bawa anak. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang waktu hidup di dunia hidupnya sangat terbatas ekonominya. Kamu hidup di dunia miskin nggak apa-apa. Kata Allah, di akhirat orang kaya pun nggak manfaat. Yauma la yanfa' mal, tidak bermanfaat orang yang datang dengan bawa harta yang banyak yang sudah dia sedekahkan sekalipun. Ini kalau ada orang kaya dan banyak sedekahnya, di akhirat belum tentu manfaat. Orang datang pada Allah bawa harta, belum tentu manfaat. Orang datang pada Allah bawa anak, belum tentu manfaat. Yang manfaat, yang pasti selamatnya siapa ya Allah? Man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bagus, hati yang benar. Jadi kalau orang di hari akhirat nanti bawa sedekah banyak ditambah dengan hati yang baik, baru manfaat. Orang bawa anak banyak dan dia bawa hati yang benar, baru manfaat. Anak saja tanpa hati yang bagus nggak manfaat. Harta saja tanpa hati yang bagus nggak manfaat. Bahkan orang datang pada Allah dengan bawa ibadah yang banyak tapi hatinya rusak juga tetap tidak bermanfaat. Orang datang pada Allah dengan bawa ilmu yang banyak tapi hatinya hancur, nggak manfaat apa-apa. Nggak manfaat apa-apa. Ada dulu di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, buku terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali beberapa saat sebelum kewafatannya, beberapa bulan sebelum kewafatan beliau.
Imam Ghazali cerita tentang seorang laki-laki sangat berilmu, ilmunya sangat tinggi, sampai-sampai kabarnya kata Imam Ghazali, tiap dia mengajar malaikat ikut turun untuk mencatat pelajaran-pelajarannya. Kurang alim apa itu? Bernama Bal'am bin Ba'ur, zamannya Nabi Musa. Ilmu yang luar biasa. Saudara sekalian, akan tetapi hatinya rusak, hatinya nggak benar, hatinya tidak baik, hatinya penting baginya, prioritas baginya pandangan manusia padanya, citra dirinya itu yang menjadi tujuan utama, prioritas utama dengan ilmunya tersebut. Tampak ketika datangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa satu waktu berkunjung ke daerah tersebut. Misalnya Nabi Musa dari Jakarta nih, datang ke Pangkalambun, kotanya Bal'am bin Ba'ur, misal Bal'am bin Ba'ur yang biasanya majelisnya rame, ketika datangnya Nabi Musa, murid-muridnya semua pada datang ke majelisnya Nabi Musa. Ya udah pasti Nabi Musa nabi, Bal'am kan bukan. Andai saja Bal'am bin Ba'ur hatinya baik, tentu dia malah akan sangat mendukung, bahkan beliau pun akan ikut serta duduk di majelisnya Nabi Allah Musa untuk nyari ilmu, untuk setidaknya minta keberkahan dari Nabi Musa. Sebab meskipun ilmunya Bal'am bin Ba'ur itu tinggi, dia bukanlah seorang nabi, yang nabi adalah Nabi Musa. Bal'am gak gitu ceritanya. Dia ngerasa gerah, dia merasa gelisah. Kenapa ya kok sekarang majelis saya sepi? Oh, karena semuanya pada hadir kepada Nabi Musa. Dia pun mulai hatinya gatel, hatinya ada kuman, ada bakterinya nih yang dia biarkan. Besoknya lagi tambah sepi, besoknya lagi dia merasa orang tidak peduli padanya, sampai datang beberapa orang-orang munafik, beberapa orang-orang yang memang menjadi perwakilan-perwakilan setan buat ngomporin hamba-hambanya. Nih sering terjadi nih. Mengadu domba satu sama lain, sama-sama orang soleh diadu domba. Tapi kalau Nabi Musa tentu saja tidak akan mampu sesiapapun menggoda Nabi Musa, karena Nabi Musa seorang nabinya Allah SWT. Bal'am gak gitu. Bal'am disamperin orang-orang munafik, kemudian mereka bilang, "Syekh, bentar lagi nih Syekh, kamu akan jalan di jalan-jalanan kota ini, nggak ada siapapun yang peduli kepadamu. Semua orang hanya akan peduli kepada Nabi Musa, dan mereka semua akan meninggalkanmu." Bal'am pun kemudian dia merasa dirinya terzolimi, dia merasa dirinya tersakiti dengan kedatangannya Nabi Musa. Lihatin tuh hati kalau nggak bagus kayak begitu, mudah merasa terancam. Wah, kalau ustadzah ini dihormatin, nanti saya nggak lagi dihormati. Wah, kalau si ibu itu dihormatin orang lain, nanti saya tidak lagi dihormati orang. Wah, kalau anaknya dia dilamar kemudian jadi nikah, sementara anak saya nggak nikah-nikah, saya akan turun image saya di tengah masyarakat.
Nanti saya dikatain sebagai ibunya perawan tua. Wah, kalau begini nanti saya akan begini. Waduh, sangat penting baginya pandangan orang. Dan ketika itu kamu merasa terzolimi, seolah-olah ada orang-orang yang telah mengambil hakmu dari pandangan baik masyarakat. Penyakit hati nih, hati-hati. Sampai membuat Bal'am sholat malam. Seperti mana biasanya dia memang biasa sholat malam. Habis selesai sholat, selesai ibadah, dia berdoa, ya Allah, tidakkah Engkau lihat saya menjadi ditinggalkan umat karena kedatangan Musa di tempat kami? Ya Allah, tidakkah Engkau lihat saya menjadi tidak berarti di tengah masyarakat, padahal saya membawa ilmu-Mu ya Allah, padahal saya membawa dakwah menuju-Mu ya Allah, padahal saya membawa jalan menuju surga. Gara-gara Musa ya Allah, saya menjadi ditinggalkan oleh umat saya. Ya Allah, hancurkanlah Musa. Hati kalau tidak terdidik, kita harus benar-benar minta kepada Allah. Semoga Allah mendidik hati kita, teman-teman. Biar hati kita pada jadi baik. Hati yang baik tahu harus merasa bagaimana dalam keadaan apapun. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, sehingga mudah-mudahan hati kita menjadi terbenahi insyaallah. Allah pandang hati kita, menurunkan rahmat, hidayah, inayah, iman, takwa, sehingga kita berjalan di atas muka bumi dengan membawa hati yang selamat. Datang kematian, kita pulang menuju Allah dengan berbekal hati yang selamat. Di hari akhirat nanti, menuju akhirat, Allah pun menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya, karena kita adalah hambanya yang memiliki hati yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bal'am doa, ya Allah, hancurkanlah Musa, hancurkanlah Musa. Bukannya Allah menghancurkan Nabi Musa, tentu saja Nabi Musa nabinya Allah, Nabi Musa utusan Allah. Nabi Musa adalah penyampai wahyu Allah kepada umat. Didoakan hancur, ya doanya akan berbalik kepada si pendoa itu sendiri, sehingga Allah pun kemudian menghancurkan Bal'am. Dihancurkannya kayak gimana? Allah cabut iman dari dalam hatinya. Bal'am menjadi orang ateis pertama di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada Tuhannya. Allah perumpamakan Bal'am. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan Bal'am bin Ba'ur seperti anjing, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau kamu bawa, dia menggonggong. Kamu tinggalkan, dia menggonggong. Ibu-ibu saudaraku sekalian, teman-teman semuanya, saya ketika baca ayat ini dan tahu ayat ini Allah turunkan kepada Bal'am bin Ba'ur, seorang yang berilmu sangat tinggi, seorang ulama pada zamannya, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau beliau mengajar, malaikat sampai turun untuk ikut serta mencatat pelajaran-pelajarannya. Allah ketika murka kepadanya disebabkan hatinya yang jahat, hatinya yang tidak baik, Allah serupakan dia setara
anjing. Bu, Kak, Dek, dianjing-anjingkan oleh orang aja kita nggak terima. Bagaimana kalau bahkan Allah yang menganjing-anjingkan Bal'am bin Ba'ur? Padahal dia berilmu, tapi hati yang tidak terjaga, hati yang tidak baik adalah pertanda seseorang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting bagi kita, buat kita bisa jaga hati, buat kita minta kepada Allah dikaruniai hati yang baik. Minta sama Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya dalam kehidupan hati yang baik ya Allah, hati yang selamat ya Allah. Ya Allah, taruhkanlah dalam hati saya keimanan kepadamu, yubashiru qalbi, yang merajai hatiku ya Allah, keimanan yang memenuhi seluruh ruang hatiku, hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini bima qassamtahu li. Kata Nabi Muhammad tuh, salah satu doa yang dibaca Nabi setiap pagi sebelum Nabi Muhammad sholat subuh, sesudah adzan subuh doa fajar. Nah, itu boleh dilihat buat teman-teman yang nyari doa-doa yang bagus, teman-teman saya sekalian, ada tuh di kitab Khulasatul Madad, kitab susunan guru saya, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid di Tarim sana itu ya. Nah, itu ada namanya Khulasatul Madad An-Nabawi. Saudara sekalian saya muliakan, di dalamnya ada terdapat doa fajar. Atau kalau enggak, teman-teman bisa cari. Nih zaman-zaman era teknologi seperti ini, silahkan googling di Yahoo. Enggak ya? Kalau googling di Google ya. Silahkan cari. Nih ibu-ibu bingung nih. Nih googling tuh apa gitu. Itu loh Bu, di apa tuh namanya, pencarian gitu ya, searching ya. Nah, itu bisa tulis tuh di situ tuh, doa fajar. Nanti akan keluar tuh doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca pagi hari sebelum sholat subuh. Banyak diantara doa tersebut, panjang doanya, tuh kebanyakan Nabi meminta urusan hati. Memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ngerti apa yang dibutuhkan sama umatnya, paling faham apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Makanya doa sepanjang itu kebanyakan mintanya urusan hati. Salah satunya, Allahumma a'tini imanan sadiqan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keimanan yang sesungguhnya dalam hatiku ini, yubashiru qalbi, yang memenuhi seluruh ruang hatiku, hatta alam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya, sampai saya ngerti ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam kehidupan adalah hal terbaik yang kau berikan dalam kehidupanku ini. Wa ardini bima qasamtahu li, jadikan hati saya ya Allah selalu ridho dengan apapun yang telah engkau bagikan, yang telah engkau takdirkan, yang telah engkau tetapkan bagiku. Masya Allah. Hati, teman-teman sekalian, paling penting, hal terpenting dalam hidupmu ini bukan mata, bukan telinga, bukan lisan, bukan ilmu, bukan ibadah, melainkan hati. Kalau saya bilang bahkan bukan ilmu, bukan ibadah, apalagi harta, apalagi anak, apalagi suami. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, artinya bahwa andai kamu dalam hidup
nggak pernah punya suami sekalipun, nggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Andai sepanjang hidup di dunia kamu nggak dikasih harta banyak-banyak sama Allah, nggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Andai sepanjang hidup di dunia, kamu menikah lama belum dikaruniai anak, nggak apa-apa. Nggak pernah punya anak, nggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia dari dunia sampai di akhirat. Andai waktu di dunia kamu dikasih sama Allah ilmu yang nggak banyak-banyak, nggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Andai waktu di dunia kamu punya ibadah yang bahkan gak banyak-banyak, tapi semua yang Allah perintahkan kamu laksanakan, yang Allah larang kamu tinggalkan, tapi gak banyak. Gak punya sholat sunnah banyak gitu ya, gak punya sedekah banyak, nggak pernah berangkat umroh apalagi haji, begitu misalnya. Nggak punya zikiran banyak-banyak, sholat sih nggak pernah tinggal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak pernah tinggal, tapi bahkan tahajud jarang-jarang, semalam tahajud, seminggu libur misal nggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, mungkin buat selamat, mungkin untuk bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat, kalau kamu punya satu hal ini. Apa itu? Hati yang baik. Tapi begitu kamu tidak punya hati yang baik, ada hasud, ada iri dengki, ada kesombongan, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling solehah, merasa diri yang paling dermawan, hati yang punya banyak kebencian. Ama suami sendiri dia benci, ama mertua dia benci, ama saudara ipar dia benci, ama kakak adiknya sendiri rebutan warisan sampai saling hujat satu sama lain. Saudariku sekalian, ama tetangga masalah, sama teman masalah, hati yang tidak memiliki kebaikan kepada orang lain. Kalau hidupmu dengan membawa hati yang semacam itu, kalau hidup kita dengan membawa hati yang tidak selamat semacam itu, maka akan sulit bagi kita untuk bisa selamat di dunia ataupun di akhirat. Sulit bagi kita menjadi seseorang yang hidupnya bahagia dari dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Karenanya penting bagi kita buat kita bilang sama Allah, ya Allah, selamatkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah pada kami hati yang baik ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, baguskanlah hati kami ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah, lapangkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah hati kami ya Allah. Minta kepada Allah. Jangan sampai kita jadi hamba sesudah Allah ceritakan caranya jadi hamba yang selamat,
bukan dengan bawa harta, bukan dengan bawa anak, tapi kita kalau urusan doa mintanya urusan harta aja. Ada tuh. Mudah-mudahan di Pangkalan Bun nggak ada. Pokoknya kalau doa urusannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rezeki mulai yang diminta. Bahkan kadang-kadang halalnya udah hilang tuh. Ya Allah, saya minta ya Allah, cepat kebeli rumah ya Allah. Ya Allah, pengen punya mobil ya Allah. Ya Allah, pengen punya duit yang banyak ya Allah. Ya Allah, pengen punya suami yang kaya ya Allah. Ya Allah. Kalau doa mintanya urusan dunia mulu. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang hadir di majelis saya, jangan bela mati-matian sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Jangan doa hanya minta urusan dunia, takutnya nyesel begitu kamu mati, karena ternyata dunia yang kamu usahakan tidak ada yang kamu bawa mati. Bu, yang kepengenannya di pikirannya cuman urusan gelang, kalung, kalau kamu mati ada yang kamu bawa nggak dalam alam kubur? Di sini ada yang bilang sama suaminya gitu, nanti kalau saya mati ya bang ya, tolong ya gelang saya itu yang 3 kilo tolong semuanya ikut kuburkan bersama dengan saya. Mau dibuat apa? Saya mau suap para malaikat, biar nanti malaikat kalau datang tanya sama saya langsung, nih ada 3 kilo gelang nih. Udah lewatin saya aja. Dunia mungkin ngaruh, dunia mungkin ngaruh. Ada banyak orang yang bisa kamu suap dengan hartamu, akan tetapi akhirat gak ada ceritanya. Bu, Kak, Dek, yang pada punya harta banyak-banyak, adakah yang akan menemanimu dalam alam kubur? Enggak. Yang mencintai suami sampai sebegitunya, sampai hatinya begitu khawatir, sampai suami kalau udah buka HP matanya panjang ngeliatin isi HP suaminya. Suami masuk kamar mandi, dia cek isi HP suaminya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang sampai ngebelain suami sampai segitunya. Cinta suami sampai menggelapkan hatimu, sampai ada yang buat nyari cinta suaminya menghalalkan segala cara. Operasi plastik mau buat suami ustazah, muka udah jadi sampai kayak kain, sulam alis, tarik benang, sulam bibir, habis ini ada diobras nih, ada di apa lagi nih. Itu muka bukan kain, teman-teman saudara sekalian. Jangan sampai cintamu kepada suamimu sampai membuatmu menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan cintanya. Secinta apapun kamu terhadap suamimu, bahkan secinta apapun suamimu terhadap dirimu, begitu kamu mati dia nggak bakalan menemanimu masuk dalam alam kubur. Betul. Dan kamu juga begitu kok. Secinta apapun kamu terhadap suamimu, suamimu meninggal dunia kamu nggak akan mau. Saya cinta banget sama suami saya dikuburin sekarang saya mau ikutan juga.
Saya ikutan dikubur juga barengan sama dia. Ada yang mau di Pangkalambun sini? Gak ada yang mau. Maka jangan bela mati-matian, jangan minta mati-matian sesuatu yang tidak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur. Mintalah sesuatu yang penting, yang Allah menjadikan kebahagiaan akhiratmu bergantung dari perkara satu itu. Apa itu? Bagusnya hati, benernya hati, selamatnya hati, sehatnya hati. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya banyak banget minta urusan hati. Salah satu doa yang paling sering diminta oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Bu, Nabi doa seperti ini karena Nabi tahu urusan hati itu yang paling penting, dan juga karena Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita umatnya betapa pentingnya perkara hati. Doanya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa mintanya juga urusan hati. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Para nabi-nabinya Allah minta urusan hati karena mereka faham keselamatan hidup dunia akhirat tergantung dari hati. Nilai kita semua nih sama-sama duduk di tempat ini, Bu, Kak, sama-sama duduk di tempat ini, Dek. Kita dipandang sama Allahnya nggak sama. Kalau ada rahmat yang turun, rahmat turunnya juga nggak sama, nggak dibagi rata, tergantung apa ya Allah? Tergantung niat sama tergantung hati kamu. Kemana hatimu selama kamu duduk di majelis ini? Ada yang hatinya pergi ke dapur. Kalau suami saya makan nih, makan apa nih ya sekarang? Hatinya lagi jalan-jalan ke dapur. Ada banyak di sini hatinya yang lagi jalan-jalan ke pasar. Baik pasar beneran atau pasar online. Hatinya lagi mikirin, kerudungan yang dipakai si itu bagus tuh, belinya di mana ya? Ustazah, kerudungannya cantik, merek apaan ya? Belinya di mana ya? Di Shopee ada nggak ya? Masya Allah. Duduk hadir baca maulid, duduk hadir mendengarkan saya, hatinya di pasar. Jangan sampai ada yang begitu. Insya Allah lihat nih, kita yang hadir di sini nih, yang dilihat adalah niat sama hati. Hati kamu di mana? Hati kamu keadaannya semacam apa? Hati kamu bersama dengan siapa? Hati kamu yang diingat apa? Nauzubillah, jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang hadir bersama kita, tapi Allah berpaling darinya karena melihat hatinya yang busuk. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, hatinya dipenuhi dengan rasa iri dengki. Si ibu itu datang tuh, ih ngapain? Teman saya yang itu tuh datang, dia tuh kan padahal baru habis cerai sama laki. Hati-hati,
hati-hati sama urusan hati. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka penting bagi kita urusan hati. Nih gimana caranya nih untuk kita membenahi hati kita? Yuk kita pelajari. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, kalau kamu ingin membenahi hatimu, ini proyek panjang. Ini adalah pekerjaan panjang, pekerjaan seumur hidup, yang bahkan Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, saya ditanya tentang hal apa paling berat untuk saya lakukan di atas muka bumi ini, saya jawab, menata hati. Hal paling berat untuk saya lakukan, kata Imam Al-Ghazali, adalah menata hati, agar tak cinta kecuali karena Allah, agar tak bangga kecuali karena Allah, agar tak benci kecuali karena Allah, agar tidak memiliki rasa apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah. Makanya sesuatu hal yang berat banget buat kita lakukan. Proyeknya panjang, akan tetapi kita terus lakukan insya Allah. Pengen benahi hati wahai perempuan, pengen benahi hati wahai muslimah, nomor satu yang harus kamu lakukan adalah bersihin dulu tuh hatinya. Bersihin, angkat yang jelek-jelek dalam hati, angkat. Apa aja yang jelek-jelek yang ada dalam hati? Nomor satu, kesombongan. Nomor satu, kesombongan. Apa tuh sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya punya setitik debu kesombongan. Para sahabat langsung takut semua. Mereka bilang, wahai Rasul, saya senang pakai baju bagus, saya senang punya barang-barang bagus, saya senang naik kuda yang bagus ya Rasulullah. Kok sekarang ibaratnya gitu ya, saya senang punya rumah bagus Rasul, saya senang punya kendaraan, punya mobil bagus, saya suka pakai barang-barang bagus, pakai baju bagus. Berarti saya nggak akan masuk surga Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Sombong tuh bukan itu. Sombong bukan apa yang kamu pakai, bukan apa yang kamu makan, bukan apa yang kamu tinggali. Bukan. Sombong ada pada rasa hati. Batarul haq, kata Nabi, menolak kebenaran. Ada ustadzah di Jakarta datang. Oh, udah tua? Enggak sih, masih muda orangnya. Kalau masih muda tuh ilmunya masih cetek lah. Kayak apaan ustazahnya? Ya kayak gitulah, B aja kali. Batarul haq, nolak kebenaran. Kan begitu? Yang baik-baik bisa diambil, ambil. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau ada orang nih, dia hafizah misalnya, hafal Quran, kamu nggak bisa baca Quran, atau ada orang yang bisa ngajarin Quran, kamu nggak bisa baca Quran, kamu mampu, kamu minta sama dia untuk belajar, jangan malu. Takutnya dianggap sebagai kesombongan. Kamu nggak ngerti baca Quran, ada yang bisa ngajarin kamu Quran, tapi karena yang ngajarin orang lebih muda darimu, yang ngajarin ini orangnya kamu nggak terlalu suka, kamu akhirnya nggak mau belajar. Nah itu takutnya termasuk dari menolak kesombongan. Menolak kebenaran termasuk bagian dari kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, itu sombong tuh.
saya lebih baik dari dia. Ucapan ini nih teman-teman, ucapan ini adalah ucapan kalimat maksiat dosa pertama yang Allah dibuat maksiat. Ucapannya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada segenap malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Sujud semuanya kecuali iblis, tantang petenteng gak mau sujud. Allah nanya, ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa kamu gak mau sujud padahal aku yang memerintahkan kepadamu? Iblis gak bilang, males ya Allah, kaki saya lagi sakit nih. Ya gitu. Kalau itu masalahnya, urusannya hanya maksiat badan. Teman-teman, maksiatnya badan masih jauh lebih mending daripada maksiatnya hati. Masalahnya, iblis bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, melanggar aturan Allah untuk sujud, alasannya karena perkara hati. Apa? Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Ana khairun minhu. Saya lebih bagus daripada iblis. Saya lebih bagus daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepadanya? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau cipta dia dari tanah. Api lebih manfaat daripada tanah, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Ini sama kayak orang, saya lebih baik daripada dia. Saya anaknya kiai ini, saya anaknya syekh ini, saya anaknya ulama ini, saya keturunannya ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, persis kayak ucapannya iblis. Kalau kamu merasa dirimu lebih baik daripada seseorang karena nasabmu, karena kamu tercipta sebagai anaknya siapa, kamu 11-12 sama si iblis. Jangan biarkan kesombongan menghancurkanmu. Hilangkanlah rasa saya lebih baik darinya. Bahkan melihat pelaku maksiat sekalipun, kamu kalau lihat orang bajunya terbuka-terbuka, kamu bisa sampaikan pada dirimu, dalam urusan menutup aurat saya lebih baik daripada dia. Akan tetapi dalam urusan yang lain belum tentu. Bisa jadi dia adalah seorang istri yang solehah kepada suaminya. Bisa jadi dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Bisa jadi dia adalah seorang yang menanggung nafkah anak-anak yatim. Bisa jadi dia adalah seorang yang sangat sabar menghadapi perlakuan orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi dia adalah orang yang sabar ketika diberi ujian sakit. Kamu nggak tahu, kamu tidak tahu. Bisa jadi dia adalah seseorang yang apabila datang waktu malam, di saat kamu sedang terbaring tidur tanpa terbangun sampai pagi hari, dia adalah seorang yang bangun di waktu malamnya, menengadahkan tangis, menangis kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mencintainya. Hanya urusan selembar kain dan kamu merasa kamu lebih baik daripada dia. Teman-teman saudaraku sekalian, belum tentu. Belum tentu. Bahkan andai pun kamu lebih baik daripada dia, semuanya
semuanya. Ibadah kamu lebih baik daripada dia, akhlak kamu lebih baik daripada dia, bacaan Quran kamu lebih baik daripada dia, ilmu kamu lebih baik daripada dia, nutup aurat kamu lebih baik daripada dia, sabar kamu lebih baik daripada dia. Misalnya, kamu tetap tidak tahu urusan hati. Sebab dalamnya lautan bisa dicari tahu, tapi dalamnya hati manusia tak ada yang pernah tahu kecuali Allah. Dan Allah menilai dari manusia bukan hanya zahirnya, akan tetapi lebih kepada masalah hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kulit kalian, badan kalian. Yang Allah lihat pada diri kalian adalah hati kalian. Hatimu di manakah ia? Hatimu bagaimanakah keadaannya? Maka melihat orang seperti apapun rupanya, jangan pernah menghakimi siapapun. Udah cukup Allah jadikan malaikat raqib dan atid mencatat semua amal perbuatan manusia. Kamu punya malaikat, dia pun juga punya malaikat mencatat amal-amal perbuatannya. Nggak usah sok-sokan mau ikut ngebantuin malaikat mungkar nakir atau malaikat raqib atid. Kamu tahu nggak, dia itu loh sebenarnya begini. Kenapa kok kamu sampaikan tentang aib-aib dia itu? Bantuin malaikat lah, kesian. Takutnya malaikat nggak sempet nyatet. Saya ingetin malaikat buat nyatet. Nggak usah teman-teman, nggak usah. Azan, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati alan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Doa indal adzan la yurad. Kata Nabi Muhammad, doa ketika adzan tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang di majlis, doanya juga mustajab. Kita sedang bersama dengan banyak musafir, doanya juga mustajab. Ini kumpul sebab-sebab doa nih mustajab. Yuk kita pakai kesempatan mendengarkan adzan nih sambil kita jawab adzannya, sambil hati kita berdoa. Segenap hajat-hajat kita semoga Allah kabulkan, terutamanya adalah hajat mengenai hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baguskan hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah benahi hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keindahan pada hati kita, turunkan rahmat pada hati kita, ditetapkan dalam iman Islam. Amin. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatul aliyata rafi'a wa dhul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufni wa li walidayya, Rabbi ufni wa li walidayya, Rabbi ufni wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita tuh memang nggak pernah tahu teman-teman. Bahkan andai pun nih kita ngerasa kita lebih baik daripada seseorang, semuanya dalam hal urusan apapun, tetap aja satu, hati kita nggak tahu. Sementara Allah menilainya hati. Yang kedua, akhir hidup tuh kita nggak pernah tahu. Orang hidup dalam keadaan taat, ngerjain kebaikan terus, tapi ternyata matinya su'ul khotimah. Banyak teman-teman, banyak orang yang hidupnya banyak berbuat dosa,
Akan tetapi menjelang kematiannya dia bertaubat. Banyak teman-teman, banyak. Nabi bahkan bercerita di Bani Israel ada orang udah membunuh 99 orang. Tapi dia kemudian ketakutan, dia mau taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada seorang syekh. Dia nanya, "Ya syekh, qad qataltu 99 nafas." Dia bilang, "Wahai syekh, saya ini udah membunuh 99 orang. Saya kalau datang kepada Allah, saya mau taubat, saya mau minta ampun sama Allah. Kira-kira Allah terima gak taubat saya?" Dia datang pada Allah bawa hati. Syekhnya kemudian buka kitab. Bunuh satu orang aja dosanya gedenya luar biasa. Bunuh satu orang aja neraka. Ini udah bunuh 99 orang. Waduh, nerakanya kayak gimana nih? Dibilang, "Maaf Pak, Bapak nggak ada mungkin jalan buat taubat." "Oh gitu Syekh, ya ampun Syekh." Dibuka pedangnya, dibunuh sekalian tuh Syekh. Jadi 100 orang. Yang diceritakan Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada nih. Dia kemudian datang lagi kepada syekh yang lain dengan linangan air mata. Dia bilang, "Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Yang terakhirnya adalah seorang syekh yang saya tanya, apakah kalau saya datang kepada Allah, Allah akan menerima taubat saya? Saya nyesel, saya takut. Tapi gimana saya ini sekarang?" Syekhnya kemudian bilang, "Selagi nafas masih di kandung badan, selagi nafasmu belum sampai di tenggorokan, Allah masih akan membuka pintu taubat untukmu lebar-lebar. Datanglah kepada Allah dengan membawa hati yang bertaubat. Dan pergilah kamu menuju, hijrahlah menuju ke tempat yang kamu tidak akan diajakin lagi buat berbuat hal-hal yang tidak baik. Jauhin teman-teman kamu yang gak benar itu, taubatlah, pergilah. Misalnya pergilah ke Palangkaraya misalnya gitu." Dia bilang, "Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah." Di tengah jalan dia meninggal dunia. Nabi Muhammad cerita, malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Kata malaikat azab, "Ini jatah saya nih. Sepanjang hidup dia isinya bunuh orang. Ini adalah jatah saya." Kata malaikat rahmat, "Ini jatah saya." Sebab dia sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dia belum berbuat kebaikan apapun. Ya tapi kan dia udah bertaubat. Allah kan melihat hati hambanya yang bertaubat. Sampai kemudian mereka tanya sama Allah, kata Allah, ukur jaraknya. Deketan ke arah Palangkaraya apa deketan ke arah Pangkalambun? Dan itu kabarnya teman-teman, jaraknya tuh sebenarnya masih deketan ke arah Pangkalambun. Akan tetapi Allah perintahkan malaikat Israel, malaikat Jibril untuk memperdekat jaraknya dengan tempat dia bertaubat, sehingga dia pun termasuk jatahnya malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Kita nggak pernah tahu akhir hidup kita dan akhir hidup orang. Jadi kalau ngelihat orang kayak apapun aja jeleknya, kayak apapun aja dosanya, kayak apapun aja keadaannya, kita bilang, sekarang saya lebih baik daripada dia. Akan tetapi kita tidak pernah tahu akhir kehidupan. Bisa saja Allah mengaruniakan taubat kepada orang tersebut, Allah menerima taubatnya, kemudian memasukkannya ke dalam tempat yang terbaik, masukkannya ke dalam surga sesudah dia dianugerahi husnul khatimah. Sementara saya, bisa jadi juga Allah cabut keimanan di dalam hati saya, sehingga saya pun menjadi orang yang hancur ketika datang ke negeri akhirat nanti. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah akan mengakhiri hidup kita, maka jauh lebih baik kita selalu dapat
husnudzon terhadap siapapun, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Insya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, bersihin hati dari apa lagi? Dari hasud. Apa itu hasud? Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Penyakit tuh paling berbahaya. Nabi Muhammad menyebutnya bahkan al-hasad halikotuddin. Kata Nabi, hasud itu bisa jadi pencukurnya agama. Kita punya agama nih teman-teman, bisa dicukur habis sama penyakit namanya hasud. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud bisa makanin kebaikan, melahap kebaikan, membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hasud. Hati-hati, kamu sholat, kamu zakat, kamu sedekah, kamu bahkan sholat duha, kamu bahkan hadir di majelis taklim, kamu bahkan bikin majelis taklim, tapi hatimu hasud sama orang lain, iri, dengki sama orang lain, bisa-bisa semua pahala yang sudah kamu lakukan itu bisa habis kebakar semuanya sama sifat hasud. Ngeri ini ya. Kita mesti belajar buat jadi orang yang hatinya baik, selalu punya kasih sayang untuk kita bagi kepada siapapun. Saya ingat ada satu cerita dari salah satu habaib ya. Ada Habib dagang, dia hijrah. Cerita ini saya dapatkan dari cucu Habib tersebut yang berdakwah di sebuah negara Afrika, teman-teman. Tapi subhanallah, cara beliau berdakwah itu nggak banyak dengan ngajar. Itu masyarakat yang tinggal di negara tersebut belum ada yang Islam waktu itu. Dia tinggal di sebuah kota kecil gitu. Beliau caranya berdakwah adalah dengan akhlak, dengan hati yang baik. Memang nggak ada yang bisa ngalahin hati yang baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sekalian, insya Allah. Dia bikin toko, teman-teman. Orangnya sangat baik hati. Kalau ada tetangga sakit dijengukin, bukan Islam, tetangga-tetangganya belum ada yang Islam. Kalau ada orang susah dibantuin gitu kan, terus sambilan setiap malam doa, ya Allah Islamkanlah mereka, ya Allah anugerahkanlah hidayahmu untuk mereka, ya Allah, terus gitu, selamatkan mereka semua, ya Allah, kesian kalau sampai nggak selamat di akhirat, ya Allah, terus gitu. Dengan linangan air mata dia doain tetangganya, dia doain orang di kampungnya. Dia bikin toko emas, teman-teman, bikin toko emas, jualan toko emas itu laku, banyak banget pembelinya, orang seneng beli sama dia, orangnya baik gitu, nggak pernah dibohongin, bagus semuanya gitu ya. Akhirnya ada tetangga sebelahnya, jadi sekalian, buka juga toko emas. Nih coba nih liatin, hati kalau baik tuh bisa sampai begitu. Satu hari ini masak-masaknya lagi sepi pembeli gitu. Kan orang jualan apaan juga suka ada masaknya rame, ada masaknya sepi gitu ya. Ini lagi masa-masanya sepi nih. Tapi dia dari pagi tuh udah ada beberapa orang beli emas sama dia, beli perhiasan. Sore-sore hari ada satu orang datang milih-milih emas tempat dia ini. Akhirnya udah ketemu satu, dibilang gitu, saya mau beli dong kalung yang itu misalnya. Yang mana Pak? Yang suka? Yang ini, model ini nih Pak. Iya. Maaf Pak, maaf, Bapak bisa lihat di toko sebelah, kayaknya model yang ini juga ada. Kenapa gitu? Bapak belinya sama toko sebelah aja. Kenapa begitu? Sebab saya nih Pak, dari tadi pagi sampai sekarang alhamdulillah sudah dapat beberapa orang pembeli, sementara toko sebelah belum ada yang beli. Bapak silahkan datang ke sebelah untuk beli dari toko sebelah Bapak. Ada yang bisa begitu di sini? Hati yang baik, teman-teman.
Gak ada yang bisa ngalahin tuh. Allah cinta, Allah suka sama orang yang hatinya baik-baik. Semoga Allah anugerahkan kepada kita insyaallah hati yang tidak punya kebencian terhadap siapapun, hati yang tidak punya iri dengki terhadap siapapun, hati yang akan ikut senang bersama senangnya orang lain, hati yang ikut sedih bersama dengan kesedihan orang lain, hati yang penuh rahmat, penuh kasih sayang terhadap siapapun. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang seperti itu, amin. Sampai sekampung tuh pada masuk Islam semuanya tuh gara-gara akhlak mulianya beliau itu radhiyallahu taala anhu wa arda. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, selamat hatinya dari sifat hasud, selamat hatinya dari sifat kesombongan. Nah, udah penyakit-penyakit yang berbahaya ini hilang, ya, hilang dari dalam hati kita ini. Penyakit ketiganya adalah gitu, ujub. Ujub tuh apa? Berbangga sama diri sendiri. Saya dong, saya nih, alhamdulillah tahajud istiqomah. Berapa lama? Seminggu. Seminggu doang udah ngerasanya jadi ahli surga. Ibu-ibu sekalian, bangga aja sama diri sendiri gitu, ngerasa diri yang paling hebat, ngerasa diri paling penyakit tuh penyakit. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari hal-hal yang seperti ini insyaallah, amin. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau udah kita selamatkan hati kita dari hal-hal penyakit-penyakit berbahaya semacam itu, kita sekarang perlu bersihkan hati kita dengan taubatan nasuha. Bersihin hatinya dari penyakit ini, kita keluarin gitu ya. Sama aja kayak kita mau benahin rumah nih, ada rumah jelek kita beli gitu ya, kita mau tinggalin rumah ini biar bagus, gimana caranya? Begitu kita masuk ada kecoa, ada tikus, ada ular gitu kan, masa kita mau tinggal di rumah kayak begitu? Nah, yang pertama kita apain? Kita keluarin dulu nih penyakit-penyakitnya nih, kita keluarin nih binatang-binatang berbahaya yang ada di dalam rumah tersebut. Udah kita pastiin semuanya, kita taruhin anti serangga apa semuanya udah bagus, kita tutupin jalur-jalur masuknya. Nah, teman-teman saya sekalian, sekarang perlu kita bersihin dengan apa? Dengan taubat. Karena yang ngotorin hati ini, sampah-sampahnya hati adalah dosa. Idza adnabal abad nakat fi qalbihi nukta sauda. Apabila seorang mengerjakan dosa, tertolehlah satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, kalau dia mohon ampun kepada Allah, Allah pun akan bersihkan hatinya tersebut. Kalau tidak, titik-titik hitam tersebut akan menggelapkan hati sampai bisa jadi hatinya mati. Apa cirinya hati mati? Teman-teman sekalian, tidak mudah menerima nasihat. Ini ilmu bukan untuk kamu menilai orang lain, tapi ilmu ini adalah untuk kita menilai diri kita sendiri. Adakah hati saya sudah mati? Adakah hati saya sedang sakarat? Ataukah hati saya sudah menjadi hati yang baik? Teman-teman saya sekalian, kita lihat aja. Kalau dengerin nasihat, kalau dengerin ceramah, kalau dengerin kajian, kamu suka melihat orang lain atau kamu melihat diri kamu sendiri? Kok saya suka lihat orang lain ya, disebutin sifat sombong, iya tuh orang itu tuh kayak gitu tuh. Disebutin tentang iri dengki, tuh si itu tuh orangnya suka iri dengki tuh sama orang lain tuh. Saya malah alhamdulillah enggak. Disebutkan tentang urusan dosa gitu kan, yang dikembalikan kepada orang lain. Memang orang-orang tuh pada banyak banget ngerjain dosa, saya mah ahli taat, ahli ibadah. Masya Allah. Sulit hatinya untuk menunduk, sulit hatinya untuk merunduk, sulit hatinya untuk bersujud hanya
hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang seperti ini pertanda hatinya sudah mulai mati. Kalau urusan dunia tertarik sekali. Kalau udah urusannya membahas urusan dunia, kayaknya kepengen banget gitu. Kayaknya gimana nih caranya nih biar dapet nih, Masya Allah. Tapi kalau urusan agama, urusan kebaikan hati, urusan amal soleh, urusan dakwah, apaan sih? Pertanda hati mulai mati. Makanya ketika saya melihat ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik datang ke majelis seperti ini, saya yakin kalian adalah orang-orang yang insya Allah dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tertarik dengan urusan agama Allah, sangat tertarik dengan urusan yang mudah-mudahan membawamu menuju surga, sangat tertarik dengan apa yang membuat kita mudah-mudahan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memandang hati kita semuanya dengan pandangan kasih sayangnya, dan kemudian menurunkan rahmat ampunan, membersihkan dosa-dosa yang telah melekat di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita bersihkan dengan taubat. Apa tuh taubat? At-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Nyesel, ya Allah kok saya gitu ya. Iya tuh dulu tuh saya gitu tuh. Ya Allah, saya kok orangnya kayak gitu ya. Sholat suka kadang terlambat. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Mata yang tidak terjaga, telinga yang tidak terjaga, lisan yang tidak terjaga. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, kita perempuan nih paling masalah nih urusan sama lisan, Bu. Lisan mah hati nih. Kita nih perempuan nih paling banyak masuk neraka gara-gara kesalahan dua hal itu. Apa itu? Lisan mahati. Kata Nabi Muhammad, li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Ketika ditanya, Rasul, kenapa perempuan banyak yang berada dalam neraka? Sebab perempuan masuk neraka apa sih Rasulullah? Alihannahunna naqisatul aql waddin, karena perempuan kurang akalnya, kebanyakan pakai perasaan, ataukah karena perempuan kurang agamanya, kurang pahalanya karena mereka datang mens? Bukan, kata Nabi Muhammad, bukan. Sebabnya bukan itu, bukan kurang ibadah perempuan, bukan. Perempuan ibadahnya juga banyak yang bagus-bagus, banyak yang banyak ibadahnya. Perempuan akalnya juga banyak yang benar-benar, banyak yang nggak bawa perasaannya. Terus kenapa Rasul? Perempuan kok banyak ada di neraka? Dua hal kata Nabi Muhammad. Li'annahunna yakturnal la'nah. Perempuan suka nggak pinter jaga lisan, suka gampang marah-marah, suka gampang ngata-ngatain orang. Iya apa iya? Sama suami gampang banget ngata-ngatain. Sama suami gampang bener ngata-ngatain. Sama anak gampang bener ngata-ngatain. Ayo Bu, nih. Mudah-mudahan Allah selamatkan lisan-lisan kita. Perkara kedua, nggak pinter jaga hati. Li'annahunna yakfurnal ashirah. Mereka hatinya nggak pandai berterima kasih. Tidak pandai berterima kasih. Makanya dosa kita nih banyak didasari karena lisan kita mah hati kita, teman-teman. Kita minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa semuanya ya Allah. Dosa mata kami ampuni, dosa telinga kami ampuni, dosa lisan kami ampuni, dosa tangan kaki kami ampuni, dosa perut farji kami ampuni, terutamanya dosa hati kami ampunilah ya Allah.
dosa hati kami, ampunilah ya Allah. Itu kalau kita terus taubat, terus minta ampun, terus istighfar. Hari-hari kita habis selesai sholat kita minta ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Itu ibaratkan rumah nih tadi nih yang kotor nih, kayak perlahan-lahan disapu. Udah habis selesai disapu masih terus ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Tuh kayak lagi dipel. Terus ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Dengan linangan air mata kita mohon ampunan kepada Allah, kayak lagi disikat. Waduh, jadilah mengkilap rumahnya, bersih bener hatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita begitu. Kalau udah habis dibersihin, terus kayak gimana? Dihias. Oh, nih temboknya nih jelek nih. Ayo dah, dihias, dicat lagi temboknya. Ada yang rusak-rusak kita benerin, bukan begitu? Demikian pula dengan hati kita. Pertama dibersihkan, keluarkan penyakit-penyakit hati kita, dikeluarkan tuh ibarat rumah tadi itu, binatang-binatang kita keluarkan semuanya, kita tutup pintu masuknya. Habisnya itu mulai kita taubat. Nah, itu akan membersihkan hati-hati kita, teman-teman saya sekalian. Kemudian yang berikutnya kita hias-hiasi rumah kita. Hiasinya dengan apa? Dengan rasa yang benar. Apa rasa yang benar? Rasa cinta. Kepada siapa? Kepada Allah nomor 1, kepada Nabi Muhammad nomor 2, kepada apapun yang membawa kita kepada cintanya Allah dan Rasulnya yang berikutnya. Kepengen hatimu terbenahi, letakkanlah di dalam hatimu rasa cinta kepada Allah. Sama Allah yang cinta, sama Allah yang dekat, sama Allah yang rindu. Teman-teman sekalian, bagaimana kamu tidak cinta kepada Allah? Allah membuat kita bergelimang dengan segala kenikmatan dari sejak kita lahir ke atas muka bumi ini sampai sekarang. Pernahkah Allah lupa memberikan nafas kepadamu? Ada di sini yang, ya Allah, saya kemarin tersiksa banget dah. Kenapa gitu? 5 menit Allah lupa ngasih saya nafas. Gak ada, teman-teman, gak ada. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Rahmat Allah. Kita nih tiap hari nih, adakah yang sampai meninggal dunia kelaparan karena Allah lupa memberi kepada kita rezeki? Ada? Nggak ada. Allah nggak lupa ngasih kita hembusan nafas. Allah nggak lupa mengalirkan darah dalam diri kita. Allah bahkan telah menganugerahkan iman dalam hati kita untuk tahu siapa Tuhan kita, untuk tahu siapa Nabi kita. Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan. Kita punya saudara, kita punya guru, kita punya orang tua. Banyak diantara kita punya suami, banyak diantara kita punya anak. Teman-teman sekalian, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Ada banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya nih hati kita sendiri nih teman-teman. Dikasih kenikmatan, lupa mensyukuri. Giliran dikasih ujian, semua kenikmatan kayak hilang. Kita pun berkeluh kesah atas sedikit ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Padahal Allah tuh kalau ngasih ujian sama kita justru untuk mengembalikan kita kepadanya. Kata Allah, nih hamba yang satu ini nih kalau nggak dikasih ujian, nggak dikasih sakit, aku nggak diingat. Allah pun kasih kepadamu sakit. Di saat sakit kamu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Allah pun menjawab, "Lebbaik wahai hambaku. Kenapa kamu dari kemarin-kemarin lupa kepadaku?" Indah, indah, luar biasa. Bagaimana kita tidak cinta padanya. Teman-teman, saya suka mikir gitu, Allah baik banget ya. Mata dibuat maksiat sama Allah dibiar-biarin aja bisa lihat. Betul nggak? Kamu pernah bermaksiat dengan matamu? Pernah kamu melihat orang lain dengan pandangan menghina? Sering. Pernahkah kamu melihat tayangan yang tidak sebaiknya kamu tonton? Sering. Sehingga sekalian saya muliakan, bangun tidurnya kamu jadi buta apa enggak? Enggak. Sampai sekarang kamu bisa lihat. Kenapa begitu? Kita udah berbuat maksiat, kita pakai nikmat dari Allah buat bikin dosa kepada Allah, tapi Allah biarkan mata kita tetap bisa melihat. Kenapa engkau begitu baik ya Allah? Kata Allah, sebab aku menunggu kamu bertaubat kepadaku. Aku tunggu kamu bertaubat kepadaku. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, yuk belajar jadi hamba yang mengerti bagaimana berterima kasih kepada Allah. Jadi hamba yang cinta kepada Allah. Jadi hamba yang senang sama Allah. Jadi hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah. Ada seorang perempuan lagi jalan, tiba-tiba istrinya Shibli, istrinya seorang ulama bernama Shibli, lagi jalan tiba-tiba kakinya nabrak batu, berdarah. Begitu berdarah kakinya kan sakit tuh. Teman-temannya langsung bilang, "Ah, ya ampun darah nih." Dia senyum, 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 senyum. "Makasih ya Allah, makasih ya Allah." Temannya bilang, "Waduh, jangan-jangan kena saraf kepalanya nih. Kenapa kamu senyum-senyum begitu?" Dia bilang, "Ketika aku mengingat manisnya pahala atas ujian ini, aku pun menjadi tersenyum bahagia saat Allah mengujiku." Dikasih sakit aja disenyum begitu tuh, seneng. Alhamdulillah ada pahala yang Allah siapkan, ada cinta yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam tiap ujian kita tuh begitu teman-teman. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta sama Allah. Sehingga sekalian, saya nggak punya banyak waktu untuk banyak bercerita karena masih ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Akan tetapi Allah tuh kalau ngelihat hati hambanya penuh cinta padanya, teman-teman sekalian saya muliakan, Allah akan mencintai hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya dia mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia hingga di hari akhirat nanti. Enak tuh kalau udah jadi hamba dicinta sama Allah. Caranya dicinta gimana? Yang cinta sama Allah, yang cinta sama Allah. Nggak apa-apa, Ustazah gimana saya mau cinta sama Allah Ustazah? Saya tuh sama Allah dibikin hidupnya miskin mulu. Sehingga sekalian, Nabi Muhammad tuh sama Allah hidupnya dibikin seringan miskin. Pernah kaya tapi lebih sering miskin. Kamu bilang kamu miskin, nih saya tanya nih ya, miskinan mana kamu sama Nabi Muhammad? Kalau kamu merasa saya nggak bisa nih jadi hamba yang cinta sama Allah karena hidup saya selalu dibuat miskin sama Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad tuh syukurnya sama Allah sampai membuat beliau sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Ketika ditanya, "Kenapa sih Rasul? Padahal Allah udah ampuni dosamu kalau ada yang lalu maupun yang akan datang, kok sampai sujud sholat sampai bengkak telapak kaki?" Nabi Muhammad bilang, "Afala uhib an akuna abdan syakura." Aku ingin menjadi seorang hamba yang penuh syukur kepada Allah.
Aku begini karena mensyukuri nikmatnya Allah. Teman-teman saudara sekalian, tuh hidup yang disyukuri sama Nabi Muhammad. Hidup yang bagaimana? Bergelimangan harta? Tidak, sungguh. Saudara sekalian, Nabi Muhammad marrat alaina hilal fahilal falam yuqad ala matbakhina nar. Katanya Sayyidah Aisyah, berdatang bulan purnama, kemudian sabit, kemudian purnama, kemudian sabit, kemudian purnama, kemudian sabit, 3 bulan berturut-turut, sementara dapur kami tidak pernah mengembul asapnya. Kami nggak masak 3 bulan berturut-turut. Nggak masak karena makanannya beli, enggak, karena nggak ada yang bisa dimakan, nggak bisa dimasak. Fa'ala madza tataghaddun wa tata'ashun, wahai keluarga Nabi, kalian makan siang makan malamnya pakai apaan? Sayyidah Aisyah menceritakan, alal aswadin, pakai kurma sama air putih aja 3 bulan. Siapa yang lebih miskin, kamu atau Nabi Muhammad? Atau teman-teman sekalian, Nabi Muhammad bahkan sering dari laparnya, karena 3 hari 3 malam gak makan, Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Pernahkah kamu miskin sampai sedemikian? Segitunya Nabi Muhammad mensyukuri kehidupannya. Karena Nabi tahu justru kemiskinan itu adalah pertanda Allah mencintai seseorang. Ada yang Allah cintai kemudian dijadikan hidupnya miskin, sebagaimana ada juga yang Allah cintai kemudian hidupnya sama Allah dibikin berkecukupan. Artinya bahwa kaya miskin bukanlah pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai ataupun membenci seseorang. Enggak begitu caranya, enggak gitu caranya. Itu caranya. Maka dalam keadaan semacam apapun, kamu mesti tahu ada banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Belajarlah untuk mensyukurinya. Jadilah hamba yang penuh cinta kepada Allah. Tuh hatimu bakalan jadi bagus. Kalau kamu mencintai Allah lebih daripada cintamu terhadap dunia, lebih daripada cintamu terhadap suami, lebih dari cintamu kepada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Cintai pula Nabi besar Muhammad. Kamu pengen hatimu bagus, hatimu baik, hatimu indah, taruh dalam hatimu sesuatu yang indah. Dan tidak ada yang lebih indah di atas muka bumi ini daripada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Cintai Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Teman-teman saya sekalian, umi saya meninggal dunia bulan November. Dan berat bagi seorang anak ditinggal ibunya, ya, berat. Yang masih pada punya ibu, saya doakan mudah-mudahan ibunya panjang umur. Jadi sekalian, berbulan-bulan sebelum umi saya meninggal, itu umi suka ngomong kayak begini nih, umi kangen sama Nabi Muhammad, umi kangen sama Nabi Muhammad, umi kepengen ketemu sama Nabi Muhammad. Kayak kami semua yang mendengarnya tahu gitu, kalau maksudnya umi seperti itu tuh maksudnya umi udah kepengen meninggal aja dah biar ketemu sama Nabi gitu. Kami suka bilang gitu, Mi, ketemu sama Nabi itu kan gak harus dengan mati, Mi, gitu. Mi saya bilang, tapi kan kalau masih hidup gak bisa lama ketemunya. Kalau mimpi atau apa kan sebentar-sebentaran aja gitu, gitu ya. Dan Umi juga kayak ngerasanya mungkin gak ini juga gitu kalau ketemu di masa hidup gitu. Jadi maksudnya Umi itu adalah ketemu sesudah kewafatan beliau. Hobinya umi saya baca sholawat, baca maulid, Subhanallah.
Umi saya meninggal dunia dalam keadaan yang mudah sekali. Mudah sekali. Sampai adik saya merasa kayak semacam kecolongan gitu. Nggak tahu kalau Umi mau meninggal gitu. Nggak ada sakit berat. Saya sebelumnya pernah bahas masalah sakaratul maut di Indramayu, di kampung kami, bahwa sakaratul maut tuh sakit. Sakaratul maut tuh mulutnya akan menganga karena kehausan gitu. Saya bahas tuh kayak sakaratul maut itu tangannya menggenggam, dahinya berkeringat. Kata adik saya, semua yang diceritakan tuh nggak ada semuanya dalam sakaratul maut Umi kami. Masya Allah, ringan sekali sakaratul mautnya teman-teman sekalian, ringan sekali. Beliau hanya menggigit bibirnya sebentar, beberapa detik sebelum kewafatan beliau, sambil berkata begini nih, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Senyum manggil Nabi Muhammad, sempat gigit bibir gitu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambil tersenyum kemudian meninggal dunia. Masya Allah. Kenapa beliau manggil? Barangkali karena Rasulullah hadir, wallahu alam. Tapi teman-teman, saya kasih tahu padamu, mencintai manusia yang tidak akan merugikanmu adalah mencintai Nabi Muhammad. Mencintai seseorang yang pasti akan membahagiakanmu dunia hingga akhirat adalah mencintai Nabi Muhammad. Mencintai manusia selain Nabi Muhammad sangat mungkin mengecewakanmu. Kamu cintai suami kamu berlebihan, bisa jadi kamu kecewa kepadanya. Kamu mencintai anakmu berlebihan, bisa jadi anakmu akan mengecewakanmu teman-teman. Kamu mencintai seseorang berlebihan, bisa jadi cintamu akan mengecewakanmu. Bisa jadi apa yang kamu harapkan terjadi tidak sesuai dengan ekspektasimu, tidak sesuai dengan harapanmu. Tapi mencintai Nabi Muhammad, kamu tak akan pernah kecewa. Mencintai Nabi Muhammad, kamu tak akan pernah kecewa. Kenapa begitu Ustazah? Saya kasih tahu kamu. Sebab mencintai Nabi Muhammad tak pernah ada yang tak berbalas. Mencintai Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah tangan. Mencintai Nabi Muhammad akan membuat Nabi Muhammad pun mencintaimu, balas mencintaimu, bahkan dengan cinta yang jauh lebih besar daripada cintamu padanya. Maka teman-teman, saya pernah bilang, bagaimana saya tidak mencintai beliau jika beliau bahkan sudah mencintai saya dari 1400 tahun yang silam. Beliau bahkan sudah selalu mendoakan kita dari 1400 tahun yang silam. Nabi Muhammad, puncak cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya. Nabi Muhammad, harapan tertingginya adalah kita semuanya umatnya ada di belakang beliau di hari akhirat nanti. Nabi Muhammad sampai nyuruh kita umatnya buat nikah dan punya banyak anak. Kata Nabi Muhammad, tanakahu takfuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dan punya anaklah kalian, biar aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Nabi akan senang melihat kita umatnya ada di belakang beliau di akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai beliau. Cintamu padanya tak akan mengecewakan.
Cintamu padanya akan berbuah manis, menghasilkan sesuatu yang indah dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, syafaatnya kita harapkan. Dan kalau hatimu berhias cinta kepada Nabi, hatimu akan menjadi salah satu dari hati yang baik yang ada di atas muka bumi ini. Allah akan jaga hatimu, Allah akan baguskan hatimu ketika di dalam hatimu punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat, yang sering dengar cerita tentang Nabi Muhammad, sering bahas-bahas tentang Nabi Muhammad. Hati kamu tuh sering baca maulid, sering baca solawat. Bayang-bayangin kalau dengar cerita tentang Nabi Muhammad, bayang-bayangin Nabi Muhammad. Setiap kerinduanmu, setiap keinginanmu berjumpa dengan Nabi Muhammad tak akan ada yang sia-sia. Kelak di hari akhirat Allah akan perjumpakan kita dengannya. Amin. Cintai apapun yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Cintai para ulama, cintai anak-anak yatim, cintai para guru-guru, cintai para santri, cintai para ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai keluarga Nabi Muhammad, cintai para sahabat Nabi Muhammad, cintai para imam-imam kita tuh, Sayyidina Imam Malik, Sayyidina Imam Syafi'i, Sayyidina Imam Abu Hanifah, gitu ya. Cintai para ulama-ulama kita, teman-teman saudaraku sekalian. Dengan cara itu maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing hati kita untuk selalu berada dalam keadaan hati yang baik, dalam keadaan hati yang terbenahi, dalam keadaan hati yang tertata. Insya Allah. Al-mar'u yusyar ma'aman aham. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan yang dia cintai. Kita berharap berkumpul dengan orang-orang saleh di hari akhirat, maka kita pun mencintai orang-orang saleh di atas muka bumi ini. Selain daripada kita mencintai manusia yang paling saleh, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya Allah. Kita akhiri majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah berkenan melihat hati kita semuanya, insya Allah. Dan hati kita semoga dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semoga Allah berkenan untuk menatanya. Yang kotor-kotor dari dalam hati kita, kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sucikan, semoga Allah keluarkan penyakit-penyakit tersebut, semoga Allah angkat, digantikan dengan segala kebaikan-kebaikan insyaallah. Yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah ini. Yang airnya udah habis nggak usah ngambil air tetangganya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nanti kasih minum anak-anakmu, kasih minum orang dalam rumahmu gitu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah turunkan ampunannya kepada kita sekalian. Allah turunkan keberkahan kepada kita sekalian. Allah turunkan karunia-karunia indah pada siang hari ini, pada sore hari ini insyaallah. Pada sore hari Jumat waktu mustajab teman-teman, Sa'ah Fatimiyah di jam sekarang ini. Jam sekarang ini. Jangan lewatkan kesempatannya. Kita meminta sama Allah, mudah-mudahan dengan sebab rahmat, ampunan, karunia yang Allah turunkan pada jam-jam ini, Allah Subhanahu wa taala membersihkan, membaguskan, mengindahkan hati kita sekalian insyaallah. Semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, membenahi segala keadaan-keadaan kita, membenahi anggota tubuh kita, dan terutamanya membenahi hati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan zahir batin kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan hati kita, Allah sehatkan hati kita.
Allah sehatkan hati anak-anak kita, Allah sehatkan hati keluarga kita. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin salihah bijahin nabi wa bijahi sayyidah Fatimatuz Zahra fi sa'ah Fatimiyah. Naqra suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق من أنزلته سورة الفاتحة وبحق هذا المجلس وبحق مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبحق من عنده بركة من عنده حق عندك يا رب. تقضي لنا جميع الحاجات تبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات. تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير. تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير. إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا عيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu, sebagaimana Engkau telah melihat hamba-hamba-Mu dengan pandangan kasih sayang. Hamba-hamba yang tercinta di atas muka bumi ini, Engkau pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami semua ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu juga, sebagaimana Engkau dulu telah memandang Nabi Muhammad, memandang Sayyidah Fatimah, memandang Sayyidah Khadijah, memandang Sayyidah Aisyah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami semuanya pula ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandangan yang sama kami harapkan dari-Mu ya Allah. Lihatlah zahir batin kami ya Allah. Lihatlah ibadah kami ya Allah. Lihatlah kehidupan kami ya Allah. Lihatlah keseharian kami ya Allah. Tuntunlah kami, benahi keadaan-keadaan kami ya Allah. Dan lebih daripada semuanya, lihatlah hati kami ya Allah. Lihatlah hati kami ya Allah yang ada di tempat ini ya Allah, yang mendengarkan kajian ini ya Allah. Lihatlah hati kami semuanya ya Allah, yang hatinya banyak penyakit-penyakit hatinya. Kami mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakitnya ya Allah. Yang hatinya penuh dengan kesombongan, angkat kesombongan darinya ya Allah. Yang hatinya dipenuhi dengan iri dengki, angkatlah iri dengki darinya ya Allah. Yang hatinya dipenuhi dengan rasa ujub, bangga terhadap dirinya sendiri ya Allah, angkatlah jauh-jauh penyakitnya ya Allah. Gantikanlah penyakit-penyakitnya ya Allah
dengan akhlak yang baik. Karuniakanlah dalam hatinya ketawaduan. Karuniakanlah dalam hatinya keimanan, untuk dia faham bahwa apapun yang dia punya semuanya adalah milikmu ya Allah. Semuanya adalah darimu ya Allah, dan Kau bisa saja mencabutnya kapan waktu ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah hati kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dosa-dosa yang telah tertulis di dalamnya ampunilah ya Allah. Dosa kami semuanya ya Allah, ampunilah sebelum kami mati ya Allah. Dan jangan buat kami tunggu sampai nanti-nanti ya Allah. Sejak saat sekarang saja ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah. Dosa antara kami denganmu, dosa antara kami dengan kedua orang tua kami, dosa antara kami dengan Nabi Muhammad, dosa antara kami dengan suami kami, dosa antara kami dengan anak-anak kami, dosa antara kami dengan sahabat-sahabat kami, dosa antara kami dengan sesama umat Islam, dosa antara kami dengan sesama hamba-hamba-Mu ya Allah, dengan semua makhluk-Mu ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyakkan kasih padanya ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya besar karuniakan padanya ampunan yang besar ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka dimanapun saja mereka berada ya Allah. Yang masih hidup di atas muka bumi ini, bahagiakan hatinya ya Allah. Yang sudah berada dalam alam kubur pun ya Allah, bahagiakanlah mereka di sisi-Mu ya Allah. Dan ampunilah dosa kami kepada mereka semua ya Allah. Allahumma ya Allah, hiaskanlah hati kami dengan cinta ya Allah. Jadikan hati kami mencintai-Mu lebih daripada cinta kami terhadap apapun dan siapapun. Jadikan hati kami mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Kenalkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kenalkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Dekatkan hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Meskipun kami tidak pantas untuk itu, meskipun kami tidak pantas menjadi seseorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, akan tetapi bukankah kasih sayang yang ada dalam hati Nabi Muhammad pantas meraih kami semuanya, sebab kami semua adalah umatnya. Ya Allah, baguskanlah hati-hati kami, baguskanlah seluruh keadaan-keadaan kami saat hidup di dunia hingga saat kami mati nanti ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sehatkanlah yang sedang sakit di antara kami.
Mudahkanlah yang sedang sulit di antara kami, lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami, kabulkanlah yang sedang punya hajat di antara kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi